Lu peramal ya, bukan tarot reader ya? Kok bisa bener? Emang ada hubungan sama nikah? Bisa jadi gitu. Si Marco 66. Nggak kaleng-kaleng tarot readernya baru aja. Kita lihat kartu pertamanya di sini 4 of One. Ini simbol marriage atau pernikahan. Ya. Gitu. Ini pakai energi gitu nggak sih kok kartunya? Itu uniknya di tarot. Semua ini ada potensi nggak? Ada yang membahayakan buat gue nggak sih? Basara deh nanti ya gitu. Kira-kira siapa nih yang sering nempel dan gelendotan? Ini yang tidak terlihat kah? Bisa dikatakan. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, untuk spesial Unseen hari ini gue kedatangan bintang tamu yang mana ini selalu muncul di FYP gue. Bukan karena gue kenal, tapi memang selalu muncul. Gue gak tahu apakah ini muncul juga di FYP kalian. Please welcome Marco. Cis. Berapa tahun gak ketemu bang? Kemana wae maneh kok? Bertapa? Asli aing rewas ya. Pas anjing kenapa jadi Sunda ngomongnya. Jadi waktu pas gue lagi main TikTok, lagi scroll gitu kan suka kadang-kadang muncul video FYP lah, live yang lagi lagi live gitu ya, maksudnya live yang lagi tayang gitu. Pas gue lihat awalnya gue nggak ngeh kalau itu lu. Iya. Make up sih soalnya dandanan. Iya, terus kayak kenal kata gue. Pas gue lihat namanya adalah si Marco 666 ya. Ini mah baturan urang cikurang teh. Terus gue sempat nonton dulu tuh. Terus gue penasaran. Kan gue tahu ya maksudnya gue kenal sama lu kan dari 2020-an ya. Sebelumnya ya 2020, abis itu kita sempat kerja bareng di 2023. Betul. Jadi Marco ini salah satu tim dokumentasi juga, BTS segala macem untuk film gue gitu. Jadi gue pikir kayak ini Marco banting setir jadi tarot reader apa gimana? Karena yang gue tahu lu adalah seorang videographer, fotografer, ya kan? Yang sering selalu buatin konten untuk influencer. Gue taunya itu. Rockstar gagal sisanya. Ya, sama gue tahu waktu dulu pernah ngobrol sama lu sempet ikut komunitas pesulap Bandung. Nah, gue tahu kalau itu. Tapi tiba-tiba lu jadi tarot reader. Kenapa? Dari kapan? Dari 2 tahun nggak ketemu sama gue apa gimana nih? Jauh dari sebelum itu sih sebenarnya. Jadi sempat vakum dulu. Waktu ketemu Bang Fat itu tuh vakum. Si kartu-kartu tuh semua ya apa ya? Ya udah vakum aja gitu. Emang lagi nggak mood aja gitu aja. Untuk baca kartu. Nggak mood baca kartu. Cuman kalau misalkan dibilang dari kapan sendiri pun juga kayaknya dari kecil juga nyokap kan bisa baca tarot juga. Gitu. Oh, pantes. Gitu. Keluarga bahkan adik gua aja juga kan tarot readers juga. Gitu. Adek lu tarot reader. Tarot readers juga. Jadi lu tidak ibaratnya tidak melakukan tarot reader lagi karena emang pengen coba aja kerjaan lain gitu. Jenuh juga sih gitu. Jenuh juga lama-lama gitu. Terus apa yang ngebuat lu akhirnya balik lagi dan sekarang ada muncul di FYP banyak orang? Apa ya? Mungkin gabut pertama gitu. Secara ya beres kita project kan kemarin waktu 2023 ya. 2023 film tayang. Terus yang paling bete tuh kamera gue trouble. Waktu itu laptop. Terus laptop tuh. Kalau kamera gue nggak tahu. Nah, kamera. Karena waktu trouble. Pas laptop akhirnya lu pakai laptop kantor untuk ngedit gitu. Nah, beres dari situ gue pikir kan income dari mana gitu. Kan project gue udah beres. Project beres. No choice juga gitu ngambil sekarang ya waktu itu posisi mungkin lagi gabut-gabutnya ditambah lagi beres-beres kamar sih sebenarnya. Nah, proyekan banyak masuk juga cuman pikir-pikir kayaknya mager juga udah capek juga gitu. Capek di lapangan gitu. Badan lagi mulai enggak fit nih gitu. Makanya waktu itu posisinya justru lebih kurus dari ini Bang Fat. Oh, lebih kurus. Iya, karena gue sempat sakit gitu, sempat ngedrop gitu. Nah, ini tuh fase-fase pemulihan. Gue beres-beres kartu, beres-beres kardus.
ini apaan ya? Oh, kartu tarot. Tapi nggak mungkin gue pakai kartu-kartu yang ini gitu untuk live. Akhirnya gue beli baru lagi gitu karena lu lagi beres-beres nggak sengaja nemu kartu lama gue lama banget dari zaman mungkin yang dulu terus ada beberapa kartu yang mungkin secara energi ya jarang juga lah ya gitu, terbilang ya pokoknya ada hal something lah yang sebenarnya itu jarang gue keluarin kartu-kartu itu, nggak umum lah gitu, bahkan disentuh sama orang lain pun gue ngambek gitu. Itu idealis gue dulu gitu sampai gue kardusin gitu. Sampai dikardusin terus sampai akhirnya pas lu ngebuka kardus ini ada kartu tarot yang dulu pernah lu pakai. Yang gue pakai gitu. Berarti gitu. Berarti gini. Berarti lu memulai sebagai seorang tarot reader itu jadinya dari tahun berapa kok kalau boleh tahu? Kalau udah praktik sama orang langsung gitu dan nerimain paymentnya langsung terus memutuskan untuk jadi profesional, profesi lah ya. Profesi ya. 2002-an. Oh, pantesan kata gue. Ini Marco nggak masuk akal, dia bisa ngomong, ngebaca kartu se-fluent itu. Maksudnya kan tadi kan kita sempat ngobrol juga ya sebelum kita on cam. Emang ada berapa kartu sih kartu tarot? Paling umum itu dalam satu deck. Satu deck Itu 78. 78. Itu yang paling umum ya. Paling umum. Versi RWS. RWS itu Reader White Smith. Itu kartu paling umum. Oke. Paling umum. 78. Terus kata lu tadi kalau dibalik, kalau meaningsnya ada beberapa tarot readers yang nggak baca meaning reverse-nya gitu. Kalau gue baca meaning reverse-nya dan berarti, itu pun beda lagi artinya. Berarti kali 2 tuh. Iya, 156. Nah, untuk gue nggak masuk akal dalam waktu 2 tahun, kan gue taunya dari 2023. Betul. Terus tiba-tiba lu sangat paham tok-tok gitu. Dalam waktu 2 tahun nggak masuk akal buat gue. Nah, ternyata gue baru tahu ternyata Marco ini dari tahun 2002. Untuk sebagai profesi si tarot reader ini. Oke. Mumpung udah ada tarot reader. Lu bawa kartu apa aja? Gue boleh lihat nggak sama kasih tahu apa bedanya? Karena kalau gue lihat dari gambar, ini kartunya beda-beda nih. Yep. Tarot sendiri pun juga sebenarnya kan tarot tuh masuk ke kartomansi. Ada beberapa kartu ya. Gitu. Ini gue sih tipikal orang yang nggak peduli mau kartu ori atau KW, yang penting fungsi ya daripada gengsi gitu. Nah, itu baik fungsi itu, daripada gengsi gitu. Nah, emang ada kartu KW dan kartu asli ya? Ada, dan bahkan sebenarnya sekarang tuh karena mungkin FOMO dan lagi hits ya gitu, banyak jadi terkubukan mereka yang gue geng-geng kartu ori, gue geng-geng ini gitu. Kalau gue netral sih, gue mengaku semua. Karena buat kalau tarot readers baru, ya mungkin takut saingan, takut klien keambil gitu kan. Tapi kalau misalkan makin dia lama di dunia tarot, pedoman dan pepatah di tarotnya dia terapkan pada diri sendiri. Jadi dia nggak bakalan sikut-sikutan, malah merangkul gitu. Nah, ini juga salah satunya dalam kartomansi itu. Tarot paling umum tuh mungkin RWS, Reader White Smith gitu. Ini kartu paling umum. Iya, gitu. Suka lihat tuh gambar-gambarnya kayak lucu umum. Tapi ini mungkin yang paling umum. Terus ini gue boleh pegang nih? Boleh gitu. Oke, sebentar. Sebelum kita ngomongin RWS atau apa segala macem, apa bedanya kartu ori sama tidak ori? Dari tebelnya kah? Satu kualitas mungkin ya. Kedua, kita menghargai si autornya atau penciptanya itu. Nah, yang ketiganya mungkin lebih ke satisfying sih gitu. Tapi kalau misalkan secara energi apa segala macam, ya gue mikirnya gini sih Bang Fad. Kartu itu kan munculnya dari percetakan. Nggak ada yang lu bertapa semedi gini muncul gitu, nggak ada gitu kan. Gitu. Nah, gue masih memperlakukan tarot ini sebagai benda mati. Bukan benda pusaka gitu ya. Gitu. Bukan. Gue nggak terlalu mensakralkan kayak gimana. Buat gue yang sakral itu adalah knowledge atau pedomannya yang ada dalam makna simbolnya dan ya meaningnya gitu. Kayak contoh The Sun nih gitu. Ya kita harus optimis gitu. Oh berarti pepatahnya kita nggak boleh pesimis gitu. Nah itu kan pepatah. Nah itulah yang sakral gitu. Artinya? Iya artinya. Bukan kartunya. Gitu. Ini apa tadi namanya? RWS. Kartu terbilang terlama dan jadi terpopuler. Karena dulunya namanya Truth. Kartu ini tuh. Jadi Tarocchi atau Tarocchi di Itali. Nah akhirnya jadi tarot gitu. Menyebar lah. Sebentar, tarot ini sebenarnya awalnya dari mana sih? Dari Truth, dari Itali. Oh dari Itali? Dari Itali gitu. Nah tarot lah yang melahirkan kartu remi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue penasaran kita mau coba kartu yang mana kok? Gua mau dibaca ini yang ini tarot dulu aja. Tarot dulu aja ya.
gitu. Oke, ini kita taruh sini dulu, nanti kita bahas lagi macam-macam kartunya. Ini gimana nih? Coba. Boleh. Kalau gue biasanya sih tetap ya 1, 3, 5, 10. 1 itu untuk daily, 3-nya itu stride spread gitu. Itu jenis pas present future mungkin gitu. Terus 5-nya crowded 5 dan 10-nya Celtic Cross. Celtic Cross itu adalah jenis tebaran terlama dalam dunia tarot yang udah dikisarkan ada dari tahun 1300-1400-an gitu. 1, 3, 5, 10 gitu. Ini gue ngambil satu kartu dulu. Bebas. Dalam tertutup atau bebas gitu. Kalau gue nggak ada pemaksaan, nggak ada gimana. Buat kalau untuk praktisi kayak gue, mungkin yang ngerti ya gue pilih-pilih jadinya gitu kan. Tapi kalau untuk orang awam ya terserah gitu. Maunya sekenanya. Sekenanya aja. Oke. Let's see. Ace of Sword ini. Ini Ace of Sword itu pedang dalam tarot melambangkan mind atau pikiran. Gitu. Gua tahu nih 4 simbol ini tuh gitu. Jadi ada earning, action, sense sama mind gitu. Mind ini melambangkan keputusan gitu, melambangkan pikiran juga gitu. Nah, S itu permulaan, as dalam remi itu. Nah, ini as. Ini kartu ini tuh meliputi tiga zodiak. Gitu. Ini Aquarius, terus Libra dan satu lagi Gemini gitu. Lah, satu kartu ini. Gua Aquarius. Gitu. Berarti mempertegas si zodiaknya. Ini berkaitan dengan mind atau pikiran gitu atau keputusan. Lagi ada suatu keputusan yang mau dibangun kah? Ini dia berkaitan mungkin decision maker gitu. Lu peramal ya, bukan tarot reader ya? Kok bisa bener? Gue sih baca sekeluarnya kartu kalau gue. Ini sekarang ngambil 3. 3 gitu. Ini boleh kocok? Boleh. Kayaknya ini aja lah udah. Boleh. Yang jatuh. Yang tahu gua. Kita lihat di kartu pertamanya di sini Ace of Swords lagi. Mempertegas berarti berkaitan mungkin dengan keputusan yang akan diambil. Anjing. Gitu. Kita awalnya belum ada obrolan apa-apa ya. Dan gue bukan orang yang suka curhat. Ini pakai energi gitu gak sih kok kartunya? Itu uniknya di tarot. Oke, tadi kita udah bacain tarot buat gua. Jadi gue sempat kayak sejujurnya gue adalah orang yang apatis nih. Skeptis mungkin. Ya, skeptis sama yang kayak gini-gini nih kok. Tapi pas dibacain kayak karena pikiran itu tuh menghantui gue dari awal tahun. Dan baru kemarin gue merasakan kebimbangan dan segala macem kayak wah anjing pusing banget nih masalah gue nih. Kayak gitu. Tapi gue pengen ngebahas lagi lebih lanjut lagi karena ini kan yang lu bilang tadi apa namanya RWS terus gue masih ada beberapa kartu lain dan gue pengen tahu filosofi dan apa segala macem. Mungkin nanti kita akan bahas lagi ya di Noise. Jadi jangan lupa buat kalian yang pengen juga nih dibacain tarot spesial untuk kalian bisa nanti kita akan buka ya. Ya biasanya kan di TikTok tuh set live ini. Sekarang juga kita bisa di sini juga ya. Dan gue juga kepo nih gimana kalau misalnya bacain tentang kondisi negara kita bisa nggak? Secara general mungkin ya. Gitu. Oke. Gue yang wakilin ngambil kartunya bisa juga? Boleh. Oke. Silakan ke Bapak. Mau sekarang aja apa nanti aja ya. Kita ketemu di Noise. Lebih banyak bisnismen, selebriti, atau pejabat klien lo? Sama sisanya kalau asmara sih pejabat. Tapi asmara ini nggak berhubungan sama kasus yang lagi rame kemarin kan? Sebuah ritme atau pola lama yang sudah mensiklus, yang dianggap serius dan menjadi kemonotonan, berujung ke dalam kekecewaan dan penuh beban. Gua capek ngasih taunya. Dan gue juga kepo nih, gimana kalau misalnya bacain tentang kondisi negara kita bisa nggak? Dan ada beberapa yang menyambungkan atau mengkorelasikan antara si tarot ini dengan makhluk-makhluk gaib. Bener kayak gitu atau apa sih? Ada. Serius loh? Ada.